Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Peternakan selaku tim KKN Angkatan 37 Universitas Mercu Buana Yogyakarta ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan pertanian terpadu khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nah, pengembangan pertanian terpadu ini sebenarnya menjadi kunci sukses untuk swasembada pangan di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaannya di desa-desa yang sebenarnya sudah merupakan tradisi ini belum memberikan makna atau arti yang bermanfaat yang besar bagi petani khususnya. Kenapa? Karena sebenarnya petani di desa itu sudah melaksanakan konsep pertanian terpadu, ya, mereka sudah bertani, mereka sudah beternak, mereka sudah memelihara ikan, namun belum terpadu, belum menggunakan pendekatan teknologi, apalagi profit. Jadi hanya sekedar tradisi saja. Sebenarnya kalau ini dilaksanakan di desa-desa menjadi satu kegiatan pertanian terpadu atau integrated farming system, maka capaian yang dihasilkan ini luar biasa. Pertama, terjadinya efisiensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian adanya diversifikasi usaha tani, karena setiap petani bisa mengembangkan usahanya bukan hanya dari produk pertanian saja, tetapi bisa dari produk peternakan, bisa juga dari produk perikanan, bisa juga pengolahan limbahnya atau pupuknya, dan itu bisa dijadikan sebagai sumber keuntungan sehingga profit maksimal melalui itu tadi, yang pertama manajemen pendapatan rutin, ya, kemudian melalui pola pikir yang harus dirubah bahwa usaha pertanian itu harus berorientasi pada profit. Nah, profit yang maksimal itu bagi petani kalau ini dilaksanakan ini bisa harian. Mereka bisa jual telur ayam setiap hari, telur itik setiap hari, kemudian olahan hasil pertanian, kemudian pendapatan mingguan bisa dari pupuk organik, kemudian dari benih ikan, sayur-sayuran, dan pendapatan bulanan, buah-buahan, sayuran, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Bahkan ada juga penghasilan tengah tahunan dari domba, kambing yang masih bakalan, kemudian tanaman pangan, jagung, padi, palawija, dan sebagainya, serta ada penghasilan tahunan dari jual sapi, ketela pohon, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dipadukan ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa dijadikan oleh para mahasiswa KKN, pengabdian masyarakat, menjadi ATM petani yang bersumber pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di pedesaan. Kemudian yang paling penting, pengembangan pertanian terpadu ini berorientasi sehat, ya. Makanannya sehat karena pertanian terpadu itu berdasarkan konsep LEISA, ya, sesedikit mungkin input dari luar masuk ke sana. Jadi menerapkan pola daur ulang, lingkungan juga sehat. Kemudian sebenarnya pertanian terpadu ini pertanian terpadu ini apa, ya? Next, pertanian terpadu itu sistem pertanian, ya, yang menggunakan konsep ulang dan mendaur ulang, ya, dari sumber daya yang ada di situ, menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, kemudian menciptakan suatu ekosistem yang saling berhubung, ya, saling terhubung. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya ini meniru cara kerja alam, ya. Jadi misalnya hujan turun masuk ke laut, kemudian menguap jadi awan, hujan lagi, itu sebenarnya yang ditiru. Atau dengan kata lain suatu praktek budidaya aneka tanaman yang beragam, ya, di mana mikro output dari satu budidaya menjadi input kultur lainnya sehingga meningkatkan kesuburan tanah dengan tindakan alami, menyeimbangkan semua unsur hara organik yang pada akhirnya membuka jalan untuk pertanian organik ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana konsep LEISA, ya. Apa itu LEISA? LEISA itu Low External Input and Sustainable
agriculture, ya. Pertanian berkelanjutan, ya, dengan input yang dari luar serendah-rendahnya, ya, yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, tanah, air, tumbuhan, tanaman, hewan, dan sebagainya, serta sumber daya manusia, tenaga, pengetahuan, dan keterampilan yang tersedia di tempatnya, di desa, di lokal di mana masyarakat itu berada, dan yang layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, adil secara sosial, sesuai dengan tradisi atau budaya. Ini prinsip dari konsep LEISA. Prinsip LEISA adalah teknologi agro atau agroteknologi. Ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi di bidang pertanian dan tradisional. Tradisional ini mengandung maksud apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, ya. Mereka memelihara ayam, memelihara kambing, domba, juga bertani dan sebagainya. Namun keterpaduannya belum kita garap. Nah, ini menjadi tugas para mahasiswa bagaimana keterpaduan itu bisa dilaksanakan. Sifatnya keberlanjutan dan keterpaduan antara pengelolaan kesuburan, ya, suburan dari tanah, pertanian pangan, dan peternakan. Kemudian memaksimalkan daur ulang atau zero waste, ya. Hal ini sesuai, ya, dengan anjuran pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Sehingga mestinya kita itu sudah swasembada pangan dari dulu. Oleh karena apa yang ada di kita ini luar biasa, apalagi kita sebagai negara agraris, ya. Tugas dari mahasiswa, ya, terhadap permasalahan itu adalah apa tugasnya? Cara berpikir masyarakat yang belum berorientasi bisnis, ya. Mereka hanya meneruskan tradisi dari para nenek moyangnya untuk bertanam, bercocok tanam, kemudian memelihara ternak, ya. Jika tidak ada atau belum ada keterpaduan, ya, apalagi teknologinya, ya, mahasiswa bisa masuk ke sana, ya. Nah, ini kalau kita lihat siklus dari zero waste, ya, integration of crop and animal production system, ya, ada tanaman di situ, ada tanaman pakan, dan ada ternak, ya. Tanaman menghasilkan sisa berupa daun-daunan, ya, residu limbah ini dimakan oleh ternak. Ternak memakan residu atau limbah dari tanaman, kemudian ternak menghasilkan kotoran, ya, yang bisa dirubah menjadi pupuk organik, menjadi pupuk yang menyuburkan lahan yang sangat dibutuhkan nutrisinya oleh tanaman, ya. Sehingga produknya di situ adalah produk pertanian, ada produk peternakan, belum lagi kalau ada perikanannya, ya, kemudian ada pupuk kandangnya. Keterpaduannya seperti itu, ya. Ini kalau konsep pertanian terpadu bisa dilihat, ya, mungkin materinya nanti bisa di-share oleh para mahasiswa. Di situ lebih jelas lagi bagaimana usaha peternakan, ada pertanian, ya, di mana pertanian menyumbang pakan ternak, ya, peternakan menyumbang kotorannya atau fesesnya, ya. Kemudian komponen yang terlibat di dalam integrated farming system ada manusia, jelas, ya. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan energi, ya, sebagai motor kehidupannya. Dengan integrated farming system, manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik, ya. Kemudian peternakan, ya, atau ternaknya ini memainkan peran sebagai sumber energi sekaligus sebagai penggerak ekonomi dalam integrated farming system. Sebagai sumber energi dia menghasilkan daging, sebagai sumber energi dia menghasilkan susu, ya. Bahkan dia menghasilkan limbah yang bisa dirubah menjadi energi, ya, untuk mengganti bahan bakar minyak maupun untuk energi listrik. Kemudian sebagai penggerak ekonomi dalam integrated farming system dijual, ya, sebagai sumber atau produk yang bisa dijual, ya, dilempar ke pasar dan menghasilkan keuntungan. Kemudian dalam peternakan ini harus diingat adalah berwawasan lingkungan dan harus memperhatikan biosecurity, artinya bagaimana ternak itu harus sehat, karena ternak yang nyaman sajalah yang bisa berproduksi secara optimal. Begitu juga penanganan limbahnya harus memberikan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Kemudian tanaman, nah ini tanaman yang ditanam di situ paling tidak memiliki syarat bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Contohnya
tanaman jagung itu di samping menghasilkan produk jagung juga menghasilkan limbah tepung jagung. Padi di samping menghasilkan padi juga menghasilkan jerami padi dan sebagainya. Kemudian perikanan, ya. Ikan yang bisa diusahakan untuk integrated farming system adalah ikan air tawar yang bisa beradaptasi dengan lingkungan air yang agak keruh sampai dengan keruh, tidak membutuhkan perawatan ekstra, mampu memanfaatkan nutrisi yang ada dan memiliki nilai ekonomis. Bisa digunakan ikan nila, gurame, mas, tambaan, dan lele. Ikan dapat dipelihara secara tunggal, monokultur atau campuran polikultur, asalkan jenis yang dipelihara mempunyai kebiasaan makan berbeda agar tidak terjadi kompetisi atau perebutan pakan, misalnya ikan mas dengan gurame dan sebagainya. Kemudian kotorannya atau waste treatmentnya. Komponen ini berperan dalam menyediakan energi dan menekan pencemaran lingkungan. Pertanian dalam hal tanaman pangan pasti membutuhkan pupuk. Salah satunya adalah pupuk organik. Nah, di sinilah konsep LEISA dengan input dari eksternal sesedikit mungkin. Ambil pupuk organik, pupuk yang diproses dari kotoran sapi, ayam dan sebagainya, bukan ngambil dari pupuk dari luar, pupuk pabrikan, ya. Sehingga orientasi dari pengembangan pertanian organik ini adalah hasilnya padi organik, ya, jagung organik, sayur organik dan sebagainya, yang nilai pasarnya sangat tinggi, ya. Harganya juga sangat bersaing, ya. Untuk kompos bisa pupuk organik cair, bisa pupuk organik padatan, bisa juga dirubah menjadi biogas, ya. Ini contoh aplikasi integrated farming system, ya, sudah seperti yang saya sampaikan. Ini bahkan lebih lengkap lagi dari matahari dan sebagainya, keluarga, kemudian biodigester biogas, ya. Sehingga kalau menerapkan sistem ini tidak perlu beli LPG, tidak perlu beli PLN listrik, nggak perlu, karena dirubah, ya, dari energi yang dihasilkan dari kotoran ternak menjadi biogas. Biogas bisa digunakan untuk penggerak generator, menghasilkan listrik, ya. Belum lagi produk utamanya dan sebagainya seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi bisa dipelajari dalam konsep ini. Kemudian untuk contoh integrated farming keluarga yang mungkin bisa disampaikan oleh para mahasiswa, ya, yang lebih sederhana: pertanian, peternakan, kemudian biodigester dan kolam ikan. Ada 4 poin. Yang mana ini sebenarnya antara produk dan limbahnya hanya muter-muter saja di situ. Nah, inilah sebenarnya konsep LEISA. Tidak banyak membuang limbah keluar, begitu juga tidak banyak memanfaatkan input dari luar serendah-rendahnya. Hasilnya adalah padi organik, ayam organik, sapi organik, yang itu semua lebih sehat, ya. Begitu juga pemanfaatan pestisida yang dari luar ini sangat dibatasi, ya. Kalau bisa menggunakan pestisida nabati, pestisida alami yang ada di wilayah tersebut, ya. Ini contoh peternakan sapi, ya. Kemudian ini contoh dari sistem integrated farming system, ya. Kemudian ini contoh instalasi biogas yang bisa diterapkan di masyarakat dengan instalasi yang lebih sederhana, ya. Kemudian ini secara terpadu bisa dilihat konsepnya di sini, ya. Kemudian bagaimana mahasiswa akan memberikan pengabdiannya, ya. Bentuk kegiatannya ada banyak hal. Pertama, mahasiswa bisa merubah cara berpikir masyarakat dari pertanian tradisional ke pertanian berorientasi profit atau profit oriented. Kemudian kedua, menyadarkan masyarakat akan makna atau arti pentingnya integrasi tanaman ternak guna peningkatan pendapatan. Ketiga, menyadarkan masyarakat bahwa produk pertanian organik lebih sehat dan berharga lebih tinggi di pasaran. Yang keempat, menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, ya, baik lingkungan terutama, dan terhindarnya pencemaran lingkungan. Melatih masyarakat untuk mengelola limbah, ya. Melatih masyarakat membuat pupuk organik, biogas dan sebagainya. Melatih masyarakat tentang teknologi pakan ternak berbasis limbah pertanian. Melatih pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, pupuk organik untuk memasuki pasar dengan teknis pemasaran baik offline maupun daring. Melatih masyarakat melakukan analisa usaha tani setelah penerapan integrated farming system dan sebagainya. Saya kira itu cukup jelas untuk bisa dipahami oleh para mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, di mana masyarakat nanti saudara akan ketemu dengan masyarakat tani yang kebanyakan hampir
60-70% di desa-desa itu mendapatkan penghasilannya dari usaha pertaniannya. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.